Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVku. Senang sekali saya Nadia Aufa kembali menyapa Anda di program kesayangan Anda, Kampus Corner, menyajikan informasi terkini seputar Universitas Dianuswantoro. Dan pada kesempatan kali ini, Kampus Corner hadir dengan tema Wujudkan Kampus Merdeka, Udinus ikuti program Bangkit. Telah bergabung bersama saya by Zoom, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan FIK, Heru Agus Santoso PhD. Selamat siang Pak Heru. Selamat siang Mbak, terima kasih atas kesempatannya untuk bergabung di acara ini. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Pak Heru? Alhamdulillah sehat, walaupun di rumah pekerjaan tetap full gitu. Oke. Makan dan istirahat yang cukup aja gitu Mbak. Oke, gimana cuaca di sana nih Pak? Apakah cerah hari ini atau? Cuacanya agak enak sekali nih, saya lihat pagi ini lumayan ada matahari gitu, jadi segar gitu nih. Kalau kena matahari sekarang jadi enak gitu. Setelah berhari-hari hujan ya Pak ya? Jadi mendung terus gitu ya, ini enak sekali pagi ini. Yeah. Oke baik, sedang sibuk apa nih Pak Heru? Banyak sekali kegiatan di kampus ya. Ini teman-teman di kemahasiswaan itu banyak sekali aktivitasnya sampai jam malam-malam itu saya lihat jam 11, jam 12 itu masih menyiapkan proposal PKM mahasiswa, kemudian ada Bangkit ini juga, kemudian ketambahan lagi kemarin ada kampus mengajar, itu juga salah satu program dari Kampus Merdeka juga gitu. Di samping kegiatan akademik tentunya ini ada UTS, ada UAS gitu. Kemudian nanti sebentar lagi semester pendek, pengisian KRS gitu kan. Kemudian ini ada remedi juga, pokoknya banyak. Padat ya Pak ya kegiatannya ya Pak ya Padat banget. Oke. Dan juga Koordinator Bidang Penalaran FIK, Filmada Oki Saputra M. Eng. Selamat siang Pak Filmada. Selamat siang Mbak. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Filmada? Alhamdulillah sehat ini ya. Bisa bergabung di sini alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih Pak Filmada nih? Kesibukan kami sama sebetulnya sama Pak Heru, menangani di bidang penalaran khususnya. Lomba-lomba saat ini sedang kebetulan waktunya berbarengan semua. Ada PKM yang ini program kreativitas mahasiswa, kemudian ada Bangkit ini, kemudian ada kampus mengajar yang saat ini sedang melakukan proses pendaftaran, kemudian nanti ada juga PKMI, yaitu Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Oke, untuk lomba-lombanya juga tetap berjalan ya Pak ya, walaupun di tengah pandemi COVID-19 seperti ini? Iya, alhamdulillah tetap berjalan dan mahasiswa itu semangatnya tidak berkurang sama sekali, bahkan antusiasnya lebih semangat malahan ya Pak ya? Malah lebih semangat, iya. Malah lebih semangat. Oke, baik. Dan yang terakhir ada mahasiswa program Bangkit 2021, Faisal Surya Prabowo. Selamat siang Faisal. Selamat siang Mbak. Aduh, semangat banget nih Faisal kayaknya ya. Gimana kabarnya hari ini Faisal? Alhamdulillah sehat Mbak. Alhamdulillah sehat. Lagi sibuk apa nih Faisal? Untuk saya sendiri sedang kebetulan juga ada kegiatan, menyiapkan beberapa kegiatan walaupun online dan juga menyiapkan beberapa kebutuhan yang nantinya akan dibutuhkan pada kegiatan program Bangkit seperti itu Mbak. Oke, baik. Dan yang seperti kita tahu, program Bangkit merupakan salah satu elemen dari Kampus Merdeka itu sendiri. Nah ini Pak Heru mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah nih sebenarnya apa sih itu Kampus Merdeka Pak Heru? Baik, terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Jadi sebenarnya istilah Kampus Merdeka itu lengkapnya adalah Merdeka Belajar, Kampus Merdeka atau Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Ada dua term di situ. Yang pertama adalah Kampus Merdeka, yang kedua adalah Merdeka Belajar gitu ya. Cuman sekarang ini orang lebih suka menyebutnya dengan Kampus Merdeka. Include-nya dua kegiatan sebenarnya. Yang pertama adalah untuk Kampus Merdeka ini lebih mengarah kepada institusinya. Jadi institusi itu misalnya prodi dibebaskan untuk perpanjangan akreditasi secara otomatis gitu ya. Jadi misalnya TI kemarin dapat A, kalau tidak ada masalah berlanjut ke A lagi gitu. Dengan syarat-syarat tertentu otomatis mendapatkan akreditasi. Kemudian ada lagi kemudahan untuk mendirikan program studi, itu adalah program Kampus Merdeka. Jadi institusional ya, secara institusional. Tapi sekarang ini gaungnya itu jauh lebih kenceng di
sebenarnya disebut dengan Merdeka Belajar, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Jadi Merdeka Belajar itu adalah hak mahasiswa, ya, hak mahasiswa untuk mendapatkan ilmu, ya, di luar program studinya selama 3 semester, gitu ya. Di mana dalam 3 semester itu rinciannya adalah 1 semester mahasiswa boleh mengambil di program studi lain, tapi dalam kampus yang sama gitu. Jadi misalnya Mas Faisal dari program studi TI misalnya, Mas Faisal boleh punya hak untuk mengambil misalnya mata kuliah yang ada di manajemen misalnya, selama sebanyak maksimal 20 SKS. Tetapi kegiatan itu tidak begitu bergema ya, selain kita sebenarnya sudah menyiapkan itu dan sudah ditawarkan juga, tetapi yang paling banyak adalah mahasiswa boleh mengambil maksimal 2 semester senilai 40 SKS untuk belajar di luar kampus gitu. Di luar kampus itu bisa ke perguruan tinggi lain, ya misalnya ke ITB, ITS dan sebagainya, atau yang paling menarik adalah di industri gitu. Jadi mahasiswa boleh belajar secara merdeka, ya tidak perlu dibebani dengan ya apapun yang ada di kampus, ya silahkan cari ilmu yang sebanyak-banyaknya di luar di industri, ya selama 2 semester. Kalau kita konversi ke dalam akademik kredit ya di dalam SKS itu maksimal bisa 40 SKS, termasuk di situ bisa membuat laporan tugas akhirnya. Jadi sudah dimudahkan sekali mahasiswa. Pokoknya konsentrasi untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat gitu ya. Nggak usah mikirin di kampus, nanti akan dibantu oleh akademik supaya kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang sangat relevan dengan kebutuhan industri. Dan kebijakan ini memang sudah setahun yang lalu gitu ya, sehingga kami semua sangat senang untuk mendukung kegiatan ini. Itu. Oke, baik Pak. Tadi juga dengan Merdeka Belajar ini bisa didapatkan di universitas lain, kemudian universitas sendiri juga dengan jurusan lain, dan juga industri nih Pak. Nah ini untuk di industri, apa bedanya dengan magang Pak nanti Pak? Betul, jadi sebenarnya kalau di yang kaskusnya nih ke Bangkit dulu nggih, jadi kita referensinya adalah ke Bangkit. Jadi pemerintah ini sekarang sedang galak-galaknya menjalankan apa yang disebut sebagai micro credential ya, micro credential. Jadi micro credential ini adalah pelatihan singkat yang sangat spesifik ya, tadi misalnya mungkin 1 semester atau bisa di-extend menjadi 2 semester, tapi sangat spesifik dan yang menyelenggarakan itu adalah industri langsung. Jadi sangat match sekali dengan kebutuhan industri itu. Itu yang sedang digalakan oleh pemerintah, termasuk ini yang diadakan melalui Bangkit. Jadi Udinus boleh berbangga Mbak, ini saya mau cerita dulu ya. Jadi pada Pak. waktu itu Udinus itu... Maaf Pak Heru, sebelum kita lanjutkan ceritanya, biar teman-teman di rumah juga pada kepo nih Pak Heru, gimana ceritanya. Nah kita akan lanjutkan tapi setelah jeda berikut ini ya Pak Heru. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, wujudkan kampus merdeka, Udinus ikuti program Bangkit. Baik Pak Heru, kita lanjutkan nih ceritanya ya Pak Heru. Mungkin pemirsa di rumah udah menanti nih ceritanya Pak Heru. Monggo Pak Heru. Baik, jadi sekarang ini kan orang pada menyebut revolusi industri 4.0 gitu ya. Betul. Kemudian kita sebagai bagian dari Sivitas Akademika Udinus itu sangat beruntung sekali Mbak. Kenapa demikian? Karena waktu itu saya rapat dengan Pak Rektor, dengan Dirjen Dikti. Di situ Udinus diputuskan sebagai 10 universitas di Indonesia. Jadi ada 4.000-an lebih universitas di Indonesia sebagai satu dari 10 perguruan tinggi pusat pengembangan kecerdasan buatan gitu ya, atau AI gitu ya. Jadi AI ini adalah salah satu pilar revolusi industri 4.0. Jadi pemerintah begitu percaya kepada Udinus untuk menjadikan Udinus sebagai salah satu center pengembangan kecerdasan buatan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga kepada
teman-teman dosen dan juga mahasiswa, karena kita sudah dipercaya termasuk di dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, tentunya kita mengharapkan dukungan gitu Mbak. Jadi bahwa keikutsertaan teman-teman di Bangkit ini juga salah satu stepping stone, salah satu jalan bagaimana kita mewujudkan Udinus sebagai pusat pengembangan kecerdasan buatan di Indonesia, khususnya yang melalui jalur kampus. Jadi saya pikir ini kesempatan yang sangat berharga untuk kemudian kita bisa maju bersama membangun Indonesia ke depan dalam rangka revolusi industri 4.0. Jadi itu Mbak yang informasi yang saya tambahkan itu mungkin cukup menarik untuk membuat kita semua jadi semangat gitu ya Mbak. Betul sekali Pak. Yeah. Oke baik. Nah kita sekarang tanyakan nih Pak pandangan mengenai Kampus Merdeka, Merdeka Belajar dari pandangan mahasiswa nih Pak. Oke, Faisal nih, Faisal, untuk pandangan kamu terkait Kampus Merdeka yang dicanangkan pemerintah, gimana nih Faisal? Baik Mbak, mungkin dari pandangan saya sendiri, itu terkait Kampus Merdeka ini kan pastinya akan memberikan para mahasiswa ini experience yang sangat menarik seperti itu. Oke. Dan seperti apa yang disampaikan Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Nadiem Makarim, itu bahwa mahasiswa akan diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Seperti yang tadi Bapak Heru juga disampaikan, kita dapat bertukar pelajaran baik di dalam kampus maupun di luar kampus, seperti itu Mbak. Seru juga gitu ya, berarti Faisal ya, bisa tahu untuk bidang lain juga gitu. Oke, baik. Tadi juga Pak Heru menyebutkan mengenai program Bangkit. Nah, itu program Bangkit itu apa sih sebenarnya Pak Filmada? Boleh dijelaskan kepada pemirsa di rumah nih Pak Filmada? Iya, Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Iya. Menyambung dari tadi Pak Heru utarakan tentang program Bangkit ya. Jadi program Bangkit sendiri itu suatu program di bawah Kampus Merdeka. Jadi kalau untuk program Bangkit sendiri adalah program pelatihan yang terstruktur dan berkualitas tinggi tentunya ini ya. Karena di dalamnya yang memprakarsa itu pertama adalah dari Kemendikbud melalui Pak Nadiem, programnya Pak Nadiem, kemudian berkolaborasi dengan Google. Nah, antara kolaborasi tersebut juga melibatkan industri-industri kreatif di Indonesia, yaitu ada Gojek, ada Traveloka, kemudian ada juga Tokopedia, di mana 3 startup ini startup raksasa di Indonesia yang juga kelasnya, kalibernya sudah internasional begitu. Nah, ini sangat menarik sekali, apalagi untuk mahasiswa begitu bisa diajar mendapatkan materi langsung dari pakar-pakarnya, dari Google, dari Gojek, dari Traveloka, dari Tokopedia seperti itu. Nah, kemudian juga Udinus tadi disampaikan menjadi university partner atau kampus partner. Di dalamnya tadi ada 10. Nah, dan di 10 universitas itu bukan universitas yang levelnya tidak tinggi gitu ya. Jadi Udinus ini sangat berbangga, kita sangat antusias karena ya di dalamnya itu ada UI, ada ITB, ada ITS, ada UGM, ada IPB gitu ya. Bahkan di Semarang pun tidak ada kampus negeri yang menjadi university partner itu. Nah itu. Dan Udinus terpilih juga gitu ya Pak, menjadi salah satu university partner. Bangga banget gak pasti ya? Pastinya bangga banget. Pasti ya, banget. Oke, dan untuk program Bangkit sendiri berarti lebih mengarah ke IT seperti itu Pak? Iya, jadi untuk program Bangkit ini sebenarnya dia kalau di sosialisasi awalnya itu dibuka untuk umum awalnya. Namun untuk memprakarsai program Bangkit ini di Udinus sendiri, karena untuk mendaftar itu ada syarat-syaratnya seperti nilai matematiknya, kemudian nilai untuk pemrogramannya. Jadi kita fokuskan untuk periode pertama ini adalah untuk di FIK sendiri, ada TI dan ada prodi SI gitu Mbak. Oke, dan program Bangkit sendiri baru dimulai tahun ini seperti itu ya Pak ya? Iya, kalau untuk pionirnya program Bangkit itu tahun lalu sudah ada di 2020, namun belum diwadahi oleh kementerian dan belum dimasukkan ke Kampus Merdeka. Oke. Kalau untuk masuk ke Kampus Merdeka kemudian dikelola oleh kampus-kampus itu ini baru tahun pertama. Oke, baik. Kemudian untuk Kampus Merdeka sendiri setelah dikatakan Pak Heru tadi sudah 1 tahun gitu ya. Nah untuk di Udinus sendiri nih Pak Heru, Kampus Merdeka sudah berjalan
Apakah juga setahun atau masih baru nih Pak di Udinus? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya spirit ya, jadi spirit dari kampus Merdeka atau Merdeka Belajar ini sebenarnya sudah lama ya. Jadi sejak tahun 2016 kita sudah memberi kesempatan mahasiswa untuk kuliah kerja industri. Jadi mahasiswa memang kita bebaskan untuk belajar di luar, di mitra industri kita itu sejak tahun 2015-2016 kalau nggak salah seperti itu. Jadi sampai dengan mengerjakan tugas akhir itu kita serahkan kepada industri. Nah, itu yang sudah kita lakukan. Dan sebenarnya spirit itu adalah salah satu spirit yang kemudian diwadahi di dalam program pemerintah di dalam kampus Merdeka ini gitu, atau kampus Merdeka Belajar ini. Jadi kita sebenarnya jauh lebih siap dengan adanya program ini karena kita sudah memulainya terlebih dahulu. Cuman sekarang ada dorongan yang sangat membantu kami untuk kemudian bisa lebih banyak lagi aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk memperkaya kemampuan mahasiswa. Jadi sekarang ini kan bagaimana kita di perguruan tinggi secara inovatif menyediakan program-program akademik yang merangsang mahasiswa untuk memiliki experiential learning. Jadi dia memiliki pengalaman secara experiential ke industri yang benar-benar relevan dengan kebutuhan zaman saat ini. Dan kita memfasilitasi itu dengan dukungan pemerintah yang di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, maka diharapkan semakin banyak kemampuan-kemampuan yang dihasilkan, talent-talent yang dihasilkan, dan kita diharapkan mampu bersaing di dalam mengisi pasar kerja global gitu ya, karena yang menyelenggarakan Google itu berarti secara internasional itu sudah bisa dipenuhi gitu, seperti itu. Nah baik Pak, nah maka dari itu sebenarnya apa sih Pak yang menjadi poin-poin penting nih dalam menjalankan kampus Merdeka Belajar? Itu baik. Jadi poin-poin penting tadi adalah kalau kami melihat adalah yang pertama bagaimana kesiapan kami di akademik ya, terutama kurikulum kita harus mengakomodasi, adaptif dengan perubahan-perubahan yang cepat, dengan teknologi yang kemudian di industri itu harus segera diberikan ke masyarakat atau ke mahasiswa. Kami di akademik tentunya harus adaptif dengan kondisi yang demikian. Tentunya yang pertama adalah kesiapan kurikulum dari kami di dalam mengawal program Kampus Merdeka Belajar ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kesiapan dari sisi sumber daya. Ya, tadi disampaikan bahwa dari kegiatan bangkit saja itu yang mengikuti seleksi itu kalau informasi yang kami terima itu sekitar 30.000 sampai 40.000 mahasiswa yang informasinya seperti itu, kemudian bersaing dengan tadi disampaikan oleh Pak Filmada juga, itu dari perguruan tinggi terbaik gitu di bidang IT di Indonesia. Dan alhamdulillah, mungkin nanti bisa detail disampaikan oleh Pak Filmada, kita mendapatkan kurang lebih 118 mahasiswa untuk mengikuti program ini gitu. Jadi dan program ini nanti Mbak akan kita akomodasi di dalam kurikulum kita juga sebagai mata kuliah elektif gitu. Oke, baik. Baik, kita akan lanjutkan lagi Pak Heru, tapi setelah jeda yang berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, wujudkan Kampus Merdeka, Udinus ikuti program Bangkit. Baik Pak Heru, tadi sudah disebutkan 2 poin penting nih dalam menjalankan Kampus Merdeka. Apakah ada poin lainnya nih Pak Heru? Poin lainnya sebenarnya adalah dukungan institusi kalau menurut saya. Jadi kami melihat di Udinus ini dukungan dari pimpinan ya, Pak Rektor sampai dengan di fakultas, Pak Dekan dan kami semua, kemudian dukungan dari program studi, kemudian sarana dan prasarana yang kami miliki. Tentunya ini adalah salah satu modal yang sangat berharga sekali untuk kemudian program Bangkit ini bisa menjadi salah satu program unggulan dalam
dalam mencetak generasi-generasi yang siap bersaing di dunia kerja global. Kami sendiri terus berbenah, ya. Yang terakhir kami juga diberi kesempatan untuk mengajukan hibah Merdeka Belajar, di mana hibah ini akan kita investasikan juga untuk mendukung pengembangan kecerdasan buatan yang ada di kampus, termasuk nanti proyek-proyek mahasiswa yang kemudian dihasilkan dari program Bangkit ini akan kita dokumentasikan, kemudian bila perlu nanti kita adakan coaching sampai dengan persiapan kalau memungkinkan nanti bisa menjadi sebuah perusahaan rintisan atau startup. Jadi kami sangat berharap ke sana gitu. Dan dukungan dari institusi sangat menurut kami sangat penting dan itu sudah kami rasakan gitu. Oke, tadi itu poin-poin penting ya Pak ya. Kemudian berbicara mengenai program Bangkit 2021 nih Pak Filmada, tadi kan dikatakan lebih ke IT gitu ya Pak ya. Nah ini untuk program studi yang bisa mengikuti program Bangkit 2021 ini apakah umum atau memang hanya yang IT aja seperti itu Pak Filmada? Iya Mbak, kalau untuk program studi sendiri, sebenarnya program Kampus Merdeka itu memberikan keleluasaan gitu ya untuk semua program studi dapat mengikuti ini. Ini tapi kembali lagi, apakah mahasiswa tersebut nantinya dapat mengikuti program ini, di mana isi komponennya untuk program Bangkit sendiri ini adalah lebih ke IT, seperti itu, lebih ke ilmu komputer gitu ya. Karena ada yang pertama ada machine learning, kemudian ada Android, kemudian ada cloud computing, itu memang tiga-tiganya kaitannya erat dengan teknologi informasi. Seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak. Jadi apakah tidak menutup kemungkinan nih untuk program studi lain mengikuti program Bangkit ini jikalau mahasiswa tersebut mampu gitu, Pak? Betul. Misalkan ada anak untuk kesehatan tidak boleh ya untuk Bangkit. Ya, misalkan ada anak ekonomi gitu. Anak ekonomi itu punya skill programming di luar keilmuannya dia. Mengingat di Udinus kan prioritasnya dia walaupun anak ekonomi tetap belajar komputer, tetap dapat kewirausahaan. Nah, ada nih misalkan mahasiswa ekonomi dia benar-benar bisa coding, bisa mengetahui itu, dia mau join, boleh-boleh aja gitu. Oke. Baik, jadi tidak menutup kemungkinan juga gitu ya Pak Filmada ya? Tidak menutup kemungkinan, ya. Oke, untuk Faisal sendiri nih Faisal, kalau boleh tahu kamu di program studi apa nih Faisal? Program studi teknik informatika, Mbak. Oke, teknik informatika nih. Jadi Faisal nih, apa sih yang membuat kamu akhirnya memutuskan nih untuk bergabung dengan program Bangkit 2021 ini? Baik, mungkin salah satu faktornya karena sekarang kegiatan semuanya itu serba online dan dengan banyaknya informasi seperti dari sosial media gitu dan tentunya dari pihak kampus yang sangat mendukung adanya program Bangkit ini, jadi lebih memudahkan seperti itu Mbak. Dan untuk mencari informasi lebih lanjut gitu terkait Bangkit, ya saya coba cari-cari gitu apa aja benefit-benefitnya dan ternyata juga dari program Bangkit ini kan seperti kayak kerjasama program Bangkit dengan berbagai perusahaan besar seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, Deep Tech Foundation gitu kan. Lalu juga kita bisa nyari relasi yang lebih luas gitu, dapat soft skill juga, hard skill, dan mungkin setelah mendapatkan beberapa pertimbangan seperti itu, akhirnya saya bisa join kegiatan gitu ya? Seperti itu ya. Oke, dengan benefit yang sangat banyak juga gitu ya, tentunya. Betul. Oke, baik. Pak Heru nih, untuk pengaruh nih dengan adanya program Merdeka Belajar ini, seperti apa nih Pak untuk dari segi mahasiswa dan juga untuk dosen? Pengaruhnya nggih. Jadi sekarang ini kita harus menyadari gitu ya, harus menyadari bahwa ilmu pengetahuan itu tidak bisa dibendung lagi untuk kemudian kita malas-malasan untuk belajar gitu. Jadi dosen dan mahasiswa itu harus bekerja keras untuk update, untuk selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kalau dari sisi dosen tentunya kami nanti menyarankan dari sini, kan kalau kurikulum itu kan sudah fix gitu, jadi kurikulum itu perubahannya aja 4 tahun gitu kan, itu sesuai dengan aturannya kan seperti itu. Tapi kemudian tidak demikian kalau kita ingin adaptif dengan
perkembangan teknologi, sehingga melalui program Bangkit ini juga kan tadi disampaikan ada 3 learning path ya, ada machine learning, yang kedua ada Android programming, yang ketiga adalah cloud computing. Lah, 3 program ini nanti akan menjadi mata kuliah elektif, Mbak. Mata kuliah elektif di Fakultas Ilmu Komputer, sehingga semua mahasiswa baik itu yang di luar TI maupun di luar TI dan SI, misalnya mahasiswa Ilkom, mahasiswa FTP, ya, apapun itu bisa mengambil mata kuliah ini gitu. Jadi kita coba untuk menggunakan ini sebagai program yang sustain, yang berlangsung terus berjalan di fakultas kami gitu, Mbak. Jadi pengaruhnya itu besar sekali. Kemudian dari sisi mahasiswa tentunya tadi ada efeknya ke sana, dan kami sangat berharap mahasiswa ini sekarang mindset-nya terbuka bahwa ilmu itu bisa dari mana saja, dan salah satu kesempatan kita adalah diberi anugerah untuk mengikuti program Bangkit ini, sehingga mahasiswa yang kemudian terpilih mengikuti program ini, kami sangat berharap untuk bisa menyelesaikannya, karena ini berat gitu loh. Satu hari kalau nggak salah 8 jam gitu nih untuk. Oke, 1 hari 8 jam, Pak. Iya gitu loh, dengan berbagai macam materi, kemudian ada penugasan, ada proyek dan sebagainya. Ini benar-benar kayak kawah Chandra di muka gitu. Oke. Jadi memang harus mentalnya kuat, harus semangatnya kuat, dan kami sangat mendukung sekali. Dan kami akan mengapresiasi mahasiswa-mahasiswa yang nanti berprestasi di Bangkit ini gitu. Oke, baik, ini bisa dikatakan berat juga ya Pak, 1 hari 8 jam gitu. Oke. Nah ini bagaimana dengan antusias para mahasiswanya nih Pak Filmanda? Ini ada berapa mahasiswa Udinus nih yang ikut serta dalam program Bangkit ini? Iya, untuk mahasiswa sendiri seleksi di awal itu sangat banyak ya sebenarnya Mbak ya. 300-an lebih lah mahasiswa kita itu mendaftar dengan antusias yang sangat besar gitu. Namun ada beberapa seleksi awal yang memang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah mahasiswa yang mengikuti program Bangkit ini minimal semester 5. Jadi untuk semester 5 ke bawah belum bisa ya. Itu sudah menjadi seleksi pertama. Kemudian mahasiswa itu mengikuti 2 placement test. Jadi placement test yang pertama ada bahasa Inggris, dan placement test yang satunya adalah tentang psikologi kalau nggak salah itu ya. Nah, dari situ akhirnya mahasiswa Udinus ini ada 118 mahasiswa yang lolos di program Bangkit. 100? Di antaranya ada 118. 118 ya Pak ya? Iya. Oke, banyak, cukup banyak nih Pak. Ya, cukup banyak. Itu 118 itu mereka terseleksi dari 40.000 mahasiswa Indonesia yang mendaftar, Mbak. Wah, keren banget Pak pastinya. Ya, jadi dia satu dari 3.000 yang akhirnya lolos itu hanya 3.000 gitu, 3.000. dari 40.000. Iya, dari 40.000 pendaftar. Termasuk banyak ya Pak ya, 118 gitu Pak. Melawan 40.000 sekian. Betul sekali Mbak. Dan saingannya bukan hanya kampus swasta gitu. Saingannya sekelas UI kita juga bersaing, dan soalnya negeri swasta kita, ya Pak semuanya gitu ya Pak ya? Betul, iya betul. Tidak ada pembedanya di situ. Oke, hebat banget nih Udinus nih. Patut berbangga gitu ya Pak ya. Oke, baik, kemudian untuk syarat nih Pak yang perlu dipenuhi program studi untuk bisa ikut di program Bangkit sendiri apa nih Pak? Oke, untuk syarat ya, untuk di batch pertama kemarin, jadi ini memang proyeknya kita di Udinus pertama untuk program Bangkit kita mengikuti ini, memang waktu ini kita fokus hanya untuk di TI dan SI. Namun di kedepannya tidak menutup kemungkinan nanti akan prodi-prodi lain jika relevan keilmuannya bisa bergabung juga ke Bangkit. Syaratnya adalah yang pertama mahasiswa aktif Udinus tentunya, kemudian minimal semester 5, belum lulus sampai program Bangkit nanti selesai gitu ya di bulan Juni. Kemudian mengikuti tes-tes Bangkit tadi. Oke, baik. Itu aja syarat-syaratnya ya Pak ya. Nah ini untuk proses mendaftarnya program Bangkit seperti apa? Nah tapi kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, wujudkan kampus merdeka. Udinus ikuti program Bangkit. Baik, kita lanjutkan nih, Faisal.
Faisal ini kan salah satu peserta juga nih di program Bangkit ya. Ini untuk proses pendaftarannya gimana nih Faisal untuk mengikuti program Bangkit? Baik, Mbak, untuk dari sisi mahasiswanya untuk pendaftaran itu mungkin yang pertama nanti untuk mahasiswa bisa langsung mengakses website yang telah disediakan oleh program Bangkit seperti itu. Setelah itu mahasiswa dapat melakukan registrasi, Mbak. Jadi nanti ada beberapa untuk mahasiswa setelah melakukan registrasi akan diberikan email seperti itu biasa yang kemarin. Nah, di dalam email itu mahasiswa dapat menyelesaikan beberapa asesmen gitu yang tadi seperti Pak Mada yang sampaikan seperti itu, dan selanjutnya setelah para mahasiswa menyelesaikan beberapa asesmen tersebut, yang terakhir itu mahasiswa dapat memilih dosen pendamping seperti itu untuk mengisi fakultas profil, dan setelah menyelesaikan semua berkas-berkasnya itu di berkasnya juga harus melampirkan salah satunya ada portfolio seperti itu, dan setelah sudah semuanya tinggal menunggu pengumuman dari program Bangkit tersebut seperti itu, Mbak. Oke, untuk dosen pendampingnya sendiri cukup satu atau berapa banyak nih Faisal? Baik, untuk dosen pendamping untuk satu mahasiswa itu ya satu aja gitu, Mbak. Oke, satu mahasiswa cukup satu gitu ya. Betul. Oke Faisal, kamu ini kan terpilih ya di antara 40.000 sekian tadi mahasiswa di Indonesia yang mengikuti program Bangkit ini. Nah, ini untuk target kedepannya apa nih Faisal kamu? Untuk target kedepannya mungkin yang pastinya tetap akan mengusahakan yang maksimal, karena seperti yang tadi Pak Heru sama Pak Mada yang udah sampaikan, di sini mahasiswa Udinus ada 118 kurang lebih itu dapat bersaing dari 40.000 mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia seperti itu. Jadi mungkin kalau dari saya harus memaksimalkan karena sudah mendapatkan kesempatan yang sangat berharga untuk bergabung pada program Bangkit tahun 2021 ini seperti itu, Mbak. Oke, betul sekali. Kemudian sebenarnya apa sih tujuan dari Kampus Merdeka itu sendiri, Pak Heru? Apakah sejalan dengan visi misi Udinus nih, Pak Heru? Ya, menurut saya sangat sejalan gitu ya. Jadi visi Udinus itu kan ada kewirausahaan, ada menjadi perguruan tinggi yang unggul gitu di dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi dengan adanya kampus Merdeka ini, Merdeka Belajar ini kan kita memang dituntut untuk siap merancang ya dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif gitu ya, yang kemudian memberi kesempatan mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajaran menyangkut sikap, kemudian pengetahuan dan skill atau keterampilan yang memang benar-benar relevan dengan industri sekarang ini, dengan perkembangan zaman sekarang inilah. Kalau kemudian pemerintah mengadakan program-program yang inovatif terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini adalah di pendidikan tinggi, tentunya ini harus kita dukung ya. Jadi kita selalu aware sekali dengan program-program yang diluncurkan di Kampus Merdeka ini karena sangat relevan dengan apa yang menjadi cita-cita kami gitu. Jadi misalnya yang Kampus Merdeka sudah jalan gitu, kemudian yang terbaru ini setelah Bangkit ini sebenarnya kita juga sedang mengumpulkan mahasiswa untuk mengikuti program kampus mengajar. Itu juga salah satu sarana bagi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan soft skill, kemudian dia juga punya kemampuan untuk leadership dan sebagainya di dalam membantu teman-teman guru di SD gitu. Jadi menurut kami kita harus memberikan kebermanfaatan yang maksimal keberadaan universitas ini untuk industri dan masyarakat. Oke, baik. Jadi menurut Bapak Kampus Merdeka ini apakah mampu nih meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia nih Pak Heru? Ya, menurut kami secara pribadi nanti mungkin bisa ditambahkan dengan Pak Filmada juga gitu ya, biar rame gitu ya. Jadi karena di tujuan pendidikan ini tentunya harus
link and match dengan industri. Industri kita itu kan tidak hanya di Indonesia saja, tapi kemudian kita sekarang menuju ke ranah global. Ya, bagaimana kemudian aktivitas-aktivitas kita yang ada di kampus, mulai dari kurikulum, proses pembelajaran itu inline dengan apa yang terjadi di luar negeri, apa yang terjadi di industri dan sebagainya. Lah, salah satu bridging atau jembatan kita untuk inline dengan kondisi yang ada di luar, dengan perkembangan teknologi dan sebagainya adalah melalui program-program yang ada di kampus Merdeka ini. Jadi imbasnya tentunya sangat positif untuk meningkatkan kualitas UDINUS gitu. Oke, baik. Baik, untuk Pak Filmada sendiri, pendapat Pak Filmada nih dengan program Bangkit nih Pak Filmada, apakah dapat meningkatkan efisiensi mahasiswa dalam memperoleh ilmu nih Pak Filmada? Ya, Mbak, terima kasih. Tentunya sangat ya, bukan hanya efisien saja. Mahasiswa yang biasanya diajarkan di kampus saja gitu, kadang-kadang mereka tuh pernah bertanya gitu ya, Pak, ini yang kita pelajari itu beneran nggak sih nanti di industri digunain gitu ya. Nah, saat ini lebih terbuka lagi mahasiswa. Bukan hanya dosennya yang mengajar, dosennya ikut membimbing, dosennya menemani mereka dalam program kampus ini, juga yang ngajar pakar-pakarnya langsung gitu ya. Jadi outputnya nanti mahasiswa-mahasiswa itu kalau terjun lulus dari UDINUS mau kerja di Gojek, mau kerja di Google gitu, wah sudah mendapatkan sertifikat, value-nya sangat besar. Gitu. Betul sekali. Poin plus gitu ya Pak ya? Iya, poin plus. Oke, baik, nanti kita akan lanjutkan tapi setelah jeda yang berikut ini ya Pak Filmada. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Kampus Corner, wujudkan kampus Merdeka, UDINUS ikuti program Bangkit. Baik, ini sudah tidak terasa kita sudah mencapai segmen akhir nih, Pak Heru, Pak Filmada, dan Faisal. Last question nih, Pak Heru, harapan Pak Heru bagi UDINUS yang telah menerapkan kampus Merdeka nih, Pak Heru. Baik, terima kasih. Jadi kita akan menggunakan sekali lagi ya program kampus Merdeka ini untuk meningkatkan kualitas kita gitu ya. Seperti kita ketahui bahwa ada 8 kegiatan resmi yang disampaikan oleh Kemendikbud terkait dengan program Merdeka Belajar ini ya. Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa, kemudian ada magang, yang ketiga adalah mengajar ya tadi. Kemudian ada penelitian atau riset, kemudian proyek kemanusiaan, kemudian ada kegiatan kewirausahaan sesuai dengan visi kita, kemudian ada studi atau project independen, kemudian ada membangun desa. Jadi banyak sekali kesempatan-kesempatan yang nanti akan muncul. Harapan kami adalah tentunya dukungan dari semua pihak, dari mahasiswa, dari dosen, dari pimpinan-pimpinan di UDINUS ini untuk kemudian berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan peluang ini dengan segala hiruk pikuknya kesempatan yang ada untuk dapat meningkatkan kualitas kita semua, mulai dari pembelajaran, kualitas sarana prasarana, kemudian pada akhirnya nanti adalah kita benar-benar menghasilkan lulusan yang sangat kompeten gitu siap, ya Pak ya? Ya, kompeten ya untuk menerima tantangan di dunia kerja gitu. Oke, baik. Jadi semoga semua elemen juga bisa saling bersinergi gitu ya Pak untuk mewujudkan tersebut. Oke, baik. Kemudian untuk Pak Filmada nih, harapan Anda bagi perwakilan yang mengikuti program Bangkit nih Pak Filmada. Iya, untuk para mahasiswa yang alhamdulillah sudah lolos di Bangkit ya, 118 mahasiswa UDINUS. Untuk semuanya saja, harapan kami adalah teman-teman dapat mengambil ilmunya sebanyak-banyaknya di situ ya. Ini kesempatan yang sangat berharga, seperti Mas Faisal tadi bilang, diserap ilmunya, kalau tidak paham ditanyakan saja ya di waktu perkuliahan itu. Kemudian juga di UDINUS akan ada pendampingan untuk teman-teman mahasiswa. Jadi harapannya adalah teman-teman bisa lulus, mendapatkan hasil yang terbaik di Bangkit, dan sertifikat yang teman-teman dapat itu bukan hanya sertifikat saja nih, tapi skillnya juga teman-teman dapetin. Betul sekali, itu yang penting nih ya Pak Mada ya, perlu digarisbawahi nih, tidak hanya sekedar sertifikat gitu. Oke, baik, untuk Faisal nih, harapan kamu nih ke depan untuk program Bangkit 2020 yang dicanangkan oleh pemerintah nih, Faisal. Baik, Mbak, mungkin dari saya sebagai mahasiswa itu ya harapannya untuk program Bangkit 2021 itu dapat
saya maksimalkan lebih baik lagi karena ini juga kesempatan yang sangat langka untuk saya juga, belum tentu juga kedepannya bisa ikut lagi atau bagaimana, dan tentunya ini salah satu ajang buat bukan hanya untuk menambah ilmu tapi juga menambah relasi ke teman-teman di seluruh universitas di Indonesia seperti itu. Oke, baik. Jadi seperti yang kita tahu juga nih banyak gebrakan baru nih yang dibuat pemerintah di bidang pendidikan, salah satunya dengan program Bangkit tersebut. Nah, semoga ini kualitas pendidikan di Indonesia juga semakin baik sehingga SDM di Indonesia juga semakin meningkat seperti itu. Baik, terima kasih Pak Heru, Pak Filmada dan juga Faisal untuk hari ini sharing-sharingnya. Sukses selalu. Sama-sama Mbak. Iya, dan amin, oke. Dan terima kasih juga untuk pemirsa TVku yang telah bergabung. Saya Nadia Alfa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.